Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas UAS Aljabar Matriks berupa artikel. Di sini artikel kami ambil dengan judul Pengaplikasian Nilai Eigen dalam Informatika. Dengan anggota kelompok saya, pertama ada saya sendiri Yudha Sopala, dan kedua ada teman saya Eli Agustinus Billy Wambrau, yang ketiga Muhammad Saleh Syakil Syam. Langsung saja kita masuk. Di sini yang kita ambil pertama, saya akan baca bagian abstraknya. Dalam aljabar terdapat suatu materi yang berkaitan dengan salah satu cabang ilmu matematika, yaitu nilai eigen. Di bagian abstrak ini kami menjelaskan sedikit sejarah tentang nilai eigen dan kegunaannya, dan juga cara permasalahan yang penting, dan menjelaskan bahwa kegunaan nilai eigen ini cukup penting. Maka berbagai metode yang digunakan untuk menentukan nilai eigen menjadi penting untuk dipelajari. Dalam jurnal atau artikel ini akan disajikan pengaplikasian nilai eigen dalam kehidupan sehari-hari serta metode yang digunakannya. Langsung saja kita masuk dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Nilai eigen banyak digunakan untuk mendapatkan solusi di berbagai bidang, karena permasalahan nilai eigen cukup penting kegunaannya. Begitupun dengan ruang eigen, banyak dibutuhkan dalam berbagai bidang. Berbicara tentang teknologi, apalagi tentang pembelajaran komputer, karena itu juga sangat terkait dalam bidang informatika yang kita pelajari ini. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari nilai eigen juga, karena dia ada berkaitan dalam informatika. Berikut adalah teori nilai eigen dan vektor. Di teori ini kami menambahkan, setelah kami membaca judul referensi atau artikel yang kami dapat sebelumnya, ide yang kami tuangkan yaitu adalah teori nilai eigen di sini, yaitu nilai eigen dan vektor umum ditemukan ketika melakukan analisis mengenai pemetaan transformasi linear. Yang istilah eigen yang berasal dari bahasa Jerman memiliki arti asli dalam konteks menjadi ciri khas atau karakteristik dari suatu sifat. Awalnya konsep ini digunakan untuk mempelajari sumbu utama atau dalam kurung principal axis dari gerakan rotasi pada benda tegar. Nilai eigen dan vektor saat ini telah diterapkan dalam banyak bidang, sebagai contoh dalam teori stabilitas, analisis getaran orbital atom, pengenalan wajah atau facial recognition, dan diagonalisasi matriks. Berikut di bagian implementasi, di sini kami menuangkannya ke dalam bentuk flowchart. Berikut di sini adalah gambar flowchartnya, bisa dilihat. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskannya dari beberapa bagian. Di sini ada 8 poin yang akan dijelaskan. Poin pertama yaitu tahap pertama untuk mengambil citra yang dianalisis. Langkah kedua adalah menentukan nilai mean beserta eigenvalue atau nilai eigen berdasarkan citra yang diinput. Yang ketiga adalah mengambil sebuah citra dari database yang akan dicocokkan dengan citra yang telah diinput. Yang keempat, setelah dicocokkan, berikutnya adalah mencari nilai mean dan eigenvalue dari image yang telah diambil dari database. Jadi di sini tuh image atau footnya itu diupload dulu ke database. Lalu setelah, jika kita ingin membuat face recognition-nya itu, kita mengambilnya lagi dari database. Berikutnya yang kelima itu mengulangi langkah dari nomor 3 sampai semua citra dari dalam database telah ditentukan nilai eigenvalue-nya. Berikutnya adalah mengurangi nilai eigenvalue citra yang diinput dengan eigenvalue citra dari database yang sudah diperoleh. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan secara ascending nilai eigenvalue yang sudah diperoleh pada langkah-langkah nomor 6. Yang ke-8, langkah terakhir adalah menampilkan citra yang mempunyai nilai eigen yang paling terdekat. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Agustinus Billy Wambrau. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai nilai eigen dan fungsi eigen.
Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai nilai eigen dan fungsi eigen. Kaitannya dengan persamaan referensial atau kaitannya dengan masalah syarat batas. Masalah terkait nilai eigen ini akan dipelajari untuk mengubah atau untuk mengetahui cara mengubah diferensial yang tidak lengkap sehingga menjadi persamaan yang mempunyai solusi. Di mana persamaan diferensial yang dimaksud di sini itu persamaan diferensial linear koefisien konstan yang sederhana. Secara umum kita pandang dulu PD linear orde 2. Jadi kita khususkan pada pembelajaran ini untuk PD orde 2. Bentuknya itu bisa kita lihat di bawah ini, yaitu yang baris kedua ini A1 Y double aksen tambah A2 Y aksen sama dengan lambda Y. Secara umum bentuknya seperti itu. Kemudian lebih lanjut nantinya masalah yang melibatkan bagaimana mencari nilai lambda ini supaya nilai lambda ini PD ini memiliki solusi dengan syarat-syarat batas yang diberikan, memiliki solusi yang tidak nol. Itu yang kita cari. Bagaimana atau berapa nilai rendahnya atau bagaimana mencari nilai lambda sehingga PD nanti ini, PD yang 5 bisa memiliki solusi tak nol yang memenuhi syarat-syarat batas yang diberikan. Definisi selanjutnya terkait masalah ini adalah lambda ini nanti nilai lambda yang menyebabkan PD ini bersama syaratnya memiliki solusi. Itu dikatakan sebagai nilai eigen. Kemudian solusi yang berkaitan dengan nilai eigen, katakanlah nilai eigen ini adalah lambda. Itu dikatakan sebagai fungsi atau vektor eigen yang bersesuaian atau yang berkaitan dengan nilai lambda tersebut. Jadi misalnya nilai eigen ini adalah lambda 1, maka solusi yang berkaitan dengan lambda 1 ketika dimasukkan lambda satunya di PD itu dikatakan sebagai vektor eigen atau fungsi eigen yang berkaitan dengan lambda 1 tersebut. Demikian eigen yang berkaitan dengan lambda 1 tersebut. Demikian untuk definisinya. Contohnya kita bisa lihat di bagian bawah ini ada contohnya contoh 19.1. Misalkan kita punya PD bentuknya Y double aksen tambah lambda Y sama dengan 0 dengan syarat batasnya yaitu Y0 sama dengan YV sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita bisa menyelidiki kira-kira lambda berapa sedemikian sehingga masalah syarat batas ini bisa memiliki solusi. Jadi ini masalah syarat batasnya supaya memiliki selisih kira-kira lantainya berapa saja. Itulah nilai eigennya nanti. Kemudian solusi yang berkaitan dengan nilai eigen itu dikatakan sebagai vektor eigen atau fungsi eigen atau fungsi karakteristik yang berkaitan dengan lambda tertentu atau lambda yang merupakan nilai eigen. Oke, selanjutnya di sini definisi yang selanjutnya itu ada pada gambar berikut di sini. Di sini kalau X merupakan suatu eigen, maka si X ini akan diubah menjadi vektor lambda X. Nah, si lambda X-nya itu karena lambdanya skalar, berarti si lambda X itu adalah si vektor yang masih satu arah dengan X kalau lambdanya positif. Nah, yang akan mengarah ke atas ini ada pada dua gambar di sini, yang mengarah ke atas yang ada garis merah mengarah ke atas. Itu disebut lambdanya positif. Nah, si lambda X ini bisa panjangnya lebih pendek dari X-nya sendiri. Jadi X-nya itu ujungnya di sini, pangkatnya di sini dan ujungnya di sana, sedangkan lambda X ujungnya berada di titik tengah-tengah. Oke, nah kalau lambdanya negatif maka arah dari X dan arah dari lambda X berlawanan arah. Nah, contohnya pada dua gambar di sini yang garis merahnya mengarah ke bawah. Nah, itu yang disebut lambdanya negatif. Oke, selanjutnya analisis
Nilai eigen saat ini telah diterapkan dalam bentuk bidang. Sebagai contoh, diberikan sebuah matriks A yang berukuran n kali n, maka vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A dihitung sebagai berikut. Nyatakan persamaan vektor eigen dari nilai eigen yaitu AX sama dengan lambda dikali X. Sekarang kalikan kedua ruas kiri dan ruas kanan dengan matriks I. I adalah matriks identitas perkalian I dengan matriks A. Tetap akan menghasilkan matriks A dengan perkalian I dengan lambda X. Di sini itu sebagai lambda IX, kemudian pindahkan ruas kiri ke ruas kanan jadi lambda X dikurang AX, sehingga dapat kita tuliskan dalam bentuk kurung lambda I kurang A dikali X sama dengan 0. Maka ini adalah sebuah sistem persamaan linear, sebuah sistem homogen dengan ruas kanan sama dengan 0. Nah, vektor X sama dengan 0 adalah solusi trivial dari lambda I kurang A dikali X sama dengan 0. Karena vektor eigen adalah vektor yang tidak 0, maka agar lambda I kurang A kali X sama dengan 0 memiliki solusi yang tidak 0, yaitu nilai X tidak sama dengan 0, maka haruslah determinan lambda I dikurang A sama dengan 0, maka dikurang A sama dengan 0. Nah, persamaan determinan lambda I kurang A sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik dari matriks A dan akar-akar persamaan karakteristik tersebut, yaitu lambda dinamakan akar-akar karakteristik atau dengan kata lain nilai eigen. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan kami di sini yaitu pengaplikasian materi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, yaitu untuk mempermudah kita dalam menanggapi suatu materi yang diberikan kepada kami mahasiswa. Oke, selanjutnya itu saran kami di sini supaya pengajaran dapat berjalan dengan baik dan lebih menarik dengan pengenalan penggunaan setiap materi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian penjelasan pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.